kita bisa highlight, ada Abram dan juga Rizky atau Greybox. Sudah ada beberapa pertanyaan, langsung saja ya saya bacakan. Sebentar. Untuk Kak Greybox mau tanya, apakah sampel instrumen di plugin harus selalu diubah formatnya dari MIDI ke WAV sebelum di-mixing? Lalu apakah ada perbedaannya dari format suara MIDI ke WAV? Oke, bentar saya sambil baca ya. Ya, boleh. Dari Muhammad Fauzan. Oh, maaf, Fauzan. Oke, sampel instrumen plugin harus selalu diubah formatnya dari MIDI ke WAV sebelum di mixing. Lalu apakah ada perbedaan dari format suara MIDI ke WAV? Sebenarnya lebih ke treatment seperti ini sih. Kalau personally cara gue penggarapan itu adalah once you make a line, misalnya synth line gitu ya mas, dan with the MIDI gitu, and if you feel it's already good gitu, just bounce it into wave file. Why? So that kita nggak pusing selalu dengan lihat MIDI terus, and we can just move on right away gitu. That's how I approach it. And itu took me a while sih. Awalnya tuh kayak, okay, MIDI, save that. Terus lama-lama belum lagi ada issue CPU-nya berat dan lain-lain. Tapi kalau misalnya you feel, okay, this is good, just bounce it and then move on to the next. Lalu apakah ada perbedaan dari format suara MIDI ke WAV? Itu enggak sih sebenarnya. Itu lebih ke perbedaan kita persepsi aja sih sebenarnya. Persepsi kita ngelihat waveform dan ngelihat MIDI tuh, for me, lihat waveform tuh kayak udah, oke, ini udah matang. Kita tinggal tambahin editing or mixingnya aja gitu. So we can just move and add on and so forth ya. Oke, thank you. Semoga menjawab ya Muhammad Fauzan. And then next question, Aldo Supardi. Kak, apa yang perlu difokuskan ketika menggabungkan dua atau lebih genre lagu dalam satu lagu? Mungkin Abram dulu nih, bisa nih gantian. Jadi apa yang perlu difokuskan ketika menggabungkan dua atau lebih genre dalam satu lagu? Sebelumnya terima kasih pertanyaannya, Aldo. Dua genre lagu itu kalau boleh lebih spesifik, misalnya genre apa? Misalnya rock sama jazz, nah itu kan supaya saya bisa jawabnya lebih jelas gitu. Oke, Aldo mungkin Nah, boleh diketik di chat box. Apakah? Sepertinya belum ada respon. kalau menurut saya sih bisa banget gitu, banyak sekali sekarang crossover genre itu. Jadi kayak misalnya rock dikombinasikan dengan jazz atau seperti itu. Sebetulnya dulu juga saya punya band Art of Triumph itu crossover antara jazz dengan hip hop gitu. Dulu saya fokus di jazz, terus Raffi sebagai yang mengajak saya itu dulu, kita bikin nih versinya tuh kayak Keith Jarrett, tapi ada hip hop-nya gitu. Dan waktu itu jadi, seru juga sih karena kita bisa explore. Jadi kita harus tahu benang merahnya aja gimana cara nge-blend-nya. As long as ketemu jalan tengahnya sih bisa-bisa aja gitu. Terus ini Aldo baru jawab nih, misalnya kayak lagu Billionaire dari Bruno Mars, ada reggae, pop, dan hip hop. Iya, jadi sekarang itu kenapa menurut saya unik gitu, karena sekarang itu kita bisa menggabungkan berbagai jenis genre yang tadi Rizky bilang, saya juga sangat setuju mengenai groove dan soal bassline dan drums, begitu itu solid, kita tinggal tambahin di belakangnya gitu, nuansanya juga masuk gitu. Nah, kalau misalnya untuk menggabungkan genre, begitu bass sama drumsnya solid, ditambahin nuansa rock atau misalnya nuansa reggae gitu, itu menurut saya bisa-bisa aja sih. Mungkin Oke. dari Nah, Rizky ada yang mau ditambahkan ya. lebih? Ya, setuju sekali sih. Lebih ke apa tadi struktur awalnya ya. Thank you Iya, udah struktur mengingatkan karena itu sangat penting sekali sih, itu yang betul. gue pelajarkan juga selama music producing bahwa eh, struktur apa tulang punggung itu tuh mesti kuat dulu. Fondasi kayak kita bikin rumah aja, fondasi mesti Ya, kuat dulu, dari situ dan seterusnya itu akan tidak masalah gitu. Mungkin kalau subjektif kita bikin punya drum dan bassline yang kuat ya, mungkin synth dan lainnya itu bisa hanya jadi pemanis sehingga lebih mudah digarapnya dan kita bisa lebih kreatif lagi gitu loh, nggak stuck ya. hanya di mikirin komposisi ya, seperti itu. Oke, thank you. Berhubung mepet, kita cepat aja nih ya pertanyaannya ya. Oke, cara menyeimbangkan volume dari masing-masing instrumen itu bagaimana ya? Biar tidak ada suara yang terlalu keras ataupun terlalu kecil. Mungkin dari Greybox dulu. Oke, kalau cara gue garapnya adalah start recording with low volume.
Start dari pelan-pelan karena gimana ya, kalau kita mulai kuping kita tuh kayak ada compression-nya juga, kayak speaker juga gitu. Makin lama kita dengerin, lama semua itu kedenger kompres jadi, oh ya udah nggak ada beda dinamiknya gitu. Jadi mulai bikin lagu pelan, kayak seolah-olah ada orang tua kita gitu di belakang, nggak mungkin kita blast di studio gitu. Bayangkan itu aja terus gitu, kita cobain itu. Lalu kalau mau coba lebih detail lagi bisa kita tanyakan. Mungkin Mas Abram bisa tambahkan juga. Saya setuju banget sih, karena kalau kita recordnya pelan ya, kan banyak headroom untuk elemen lain untuk masuk. Terus kalau untuk dari segi mixing sih sebetulnya kan tadi bahas soal volume, mana yang mau kita dengar paling jelas gitu. Kan nggak mungkin saya menaruh piano saya paling depan gitu, tapi kan harus paling penting tuh apa? Kick, snare, sama vokal, terutama vokal ya. Kalau di sebuah lagu itu kan vokal paling penting karena orang itu kan mau denger itu message si lagu tersebut. Soal volume lain seperti gitar atau piano itu bisa lebih ke belakang karena kita mesti mengedepankan unsur yang paling penting. Seperti kita bicara lah, kalau bicara saya lagi misalnya Grace lagi bicara kan nggak mungkin saya tiba-tiba ikut bicara juga. Jadi harus ada Boleh, boleh dinamika. loh. Boleh loh kalau Jadi mau harus ikut ada bicara dinamika ya, biar rame. satu-satu gitu. Jadi dalam lagu itu juga ada saatnya vokal di-highlight di bagian interlude. Misalnya vokalnya agak sedikit turun, itu yang disebut kayak automation. Bisa dari automation volume atau automation like kayak reverb, delay, itu kan yang lebih kompleks. Automation volume itu ada saatnya seseorang bernyanyi lebih kencang, atau ada misalnya snare drumnya mungkin pengen lebih kencang di bagian chorus misalnya. Jadi dinaikin, nanti pas bagian verse diturunin. Jadi kayak ada dinamika sih yang perlu kita bangun. Gitu. Oke, thank you. Next question ya. Kak, apa ada rekomendasi plugin yang free atau enggak affordable buat produksi awal-awal? Siapa dulu nih? Greybox or Abram? Bebas. Greybox. Ya, Greybox. Di dapur belakang, tapi I'm gonna share it. Sharing is caring. My go-to free plugin is by Xfer, OTT by company-nya namanya Xfer. Itu multi-band dynamic compression. Tapi kalau di Ableton itu ada juga multi-band dynamic-nya bawaannya Ableton, dan dia juga namanya OTT juga sama gitu. Cuman yang free plugin yang by Xfer itu for some reason itu lebih apa ya, it has more edge aja to it gitu. Cuman kalau yang affordable buat produksi awal-awal, it depends, tergantung kebutuhannya sih, kembali lagi. Mungkin Mas Abram bisa nambahin sedikit juga. Makasih. Saya setuju banget. Tadi juga Greybox sudah bahas soal saturator sama decapitator, itu juga saya sering banget pakai karena memang penting banget untuk mengeluarkan harmonik si sound tersebut ya. Cuman kan kalau decapitator itu mungkin kita mesti beli, tapi kita juga bisa memaksimalkan dari plugin yang Ableton berikan seperti kayak saturator. Terus kalau misalnya kalian lebih cari sound mungkin kalau kalian pakai Logic itu banyak ya sound bawaan yang sudah lumayan matang gitu. Cuman berhubung saya pakai Ableton dan Greybox juga pakai Ableton, jadi ada beberapa plugin yang mesti kita beli. Logic udah bagus sih, tinggal kita tweak-nya aja. Iya, setuju sih. Tambahan sound. sedikit, kayak Logic tuh di DAW yang gue coba, Logic tuh sound instrumental tuh paling ini sih, mantap sih. Bawaannya tuh paling nggak bisa dikalahin sih kalau menurut saya gitu, seperti itu. Oke, siap. Thank you. Next-nya, bagaimana cari vokalis? Ini kan kalian juga nge-produce gitu kan, dan banyak juga lagu-lagu featuring sama vokalis. Gimana caranya memilih vokalis yang tepat untuk lagu yang instrumennya udah jadi nih semuanya? Oke, Abram dulu mungkin, Bram. Boleh. Menarik sih. Kalau saya sih biasanya waktu buat lagu itu saya coba pikirin juga nanti ini paling cocok dinyanyiinnya sama siapa misalnya. Nah, dari situ saya mulai research, karakter suaranya seperti apa. Terus biasanya kan kalau saya nulis lagu juga bareng ya, karena kan saya lebih ke produce, jadi ada dibantu, terutama lirik bahasa Inggris, orang di sini pasti lebih fasih dibanding saya orang Indonesia gitu. Jadi dibantu sama mereka, kita lihat mana sih karakternya yang paling cocok. Kalau begitu musik kita urban, bisa ajak Monica seperti itu. Kalau misalnya tiba-tiba saya cari musiknya rock, misalnya mungkin Ari Lasso, kepikirannya Ariel Noah atau siapa kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhan lagunya sih. Oke, dari Greybox? Iya, dari Oke, setuju. Mungkin kalau dari saya lebih ke teknis sedikit, itu mungkin skenario misalnya contoh ada vokal cowok dan vokal cewek yang bisa dibilang timbrenya beda gitu ya. Itu basically kalau bisa sih
try to use the same mic pertama gitu, Yes. jangan berbeda ya, itu satu. Itu kenapa juga gunanya, kenapa mesti beda-beda mic, beda-beda karakter, and also mencoba untuk let's say kita cari dulu nih, misalnya main vokal itu cewek gitu, and then dominan di frekuensi seperti ini. Cowok kan pasti cenderung lebih berat ya, dan kalau bisa kita misalnya kita EQ dulu yang cewek, and then yang vokal cowok baru kita samakan gitu, kita ikuti dengan dominan itu, lalu biar bisa nge-glue together. Mungkin itu sih, semoga itu Oke, semoga menjawab ya. bantu. Oke, siap. Last question ya. Sebelum nanti kita undang David Manuhutu buat menjelaskan kurang lebih nanti kriteria karya para peserta ini seperti apa sih untuk nanti disubmit dan direview oleh perwakilan dari Berklee. Wow, ini kesempatan yang sangat-sangat langka ya. Jadi semoga teman-teman semua di sini bisa mendapatkan ilmu-ilmu dan bisa membuat karya based on ilmu yang didapat gitu dari hari ini. Terakhir, gimana cara kakak nge-vocal stacking? Bikin stereo positioning-nya antara main vokal sama suara vokal lain. Siapa dulu? Vocal stacking tuh tergantung sih. Kadang kita pengen ada yang double, ada yang single layer aja di depan gitu. Ada yang pengen ada backing vokalnya banyak, left right gitu, mungkin seperti itu ya. Mungkin itu pertanyaan dari Mas Hendra. Kalau menurut saya sih stereo positioning-nya ngebayangin ya seberapa besar musik ini di kepala kita tuh kalau misalnya kita bikin aransemen. Contoh misalnya rock, kalau misalnya di panggung saat mixing tuh mau seberapa besar, apakah panggung misalnya festival kecil atau apa, itu kan masuk lagi gimana kita naruh reverbnya, seberapa besar naruh reverbnya, placingan panning kiri kanannya, volume juga nggak hanya naik turun, volume juga bisa main depth juga gitu. Jadi kita membayangkan dulu satu musik ini secara general itu ditaruh di ruangan atau di area atau di ya apapun itu. Visualisasinya di mana gitu. Itu menurut saya gitu. Ya. Konsepnya dulu berarti ya. Konsepnya dulu betul. Konsepnya dulu. Ya. Saya tambahin sedikit, itu saya setuju banget. Hip hop production itu kan ada call and response, apalagi yang zaman dulu boom bap gitu. Jadi lead vokal tapi ada sedikit panning ke sebelah kiri atau kanan, shout-nya jadi kayak hey atau apaan segala macam, supaya untuk membarengin si rappernya di komposisi vocal stacking itu. Thank you Rizky. Terus kalau misalnya untuk di pop itu yang saya perhatikan sih mostly itu mereka lead vokal di tengah, jarang ada double. Double itu ada tapi lebih ke belakang. Sisanya itu sangat lebar di background vokal. Jadi low, medium dan high-nya itu panning hard ke kiri sama ke kanan karena mereka pengen kasih stereo image yang besar. Jadi panning vokalnya nggak terlalu dekat tapi dibuat kiri kanan. Ya, betul. Oke, siap guys. Mohon maaf waktunya terbatas banget hari ini. Terima kasih banyak untuk Rizky Argadi Praja aka Greybox dan juga Abram. Thank you so much untuk insightful banget ya semua yang dibagikan hari ini. Semoga berguna juga buat para peserta untuk nanti jadi modal bikin karya gitu ya. Amin. Sip, Axel, saya kembalikan ke Axel untuk menutup acara ini. Oke, thank you buat Kak Rizky, Greybox, Kak Abram, dan juga Kak Grace. Sama-sama. And right now, sebelum kita bubar, tunggu dulu ya, karena ada info excited yang pasti teman-teman pengen dengar, in which mengenai review session, which is happening tomorrow, akan ada karya-karya terpilih untuk direview sama Rodney Alejandro dari Berklee, dan juga 4 karya lain direview sama teman-teman narasumber dari Indonesia besok. 10. Nah, untuk jadi, sorry Sal, 3 karya direview oleh Berklee, 10 karya itu direview untuk pembicara Indonesia. Oke, first of all, thank you buat semua peserta. Udah stay dari jam berapa ya? 10 pagi ya? Lama banget ya. Tapi nggak apa-apa, insightful lah, ya kan. Apalagi ditutup sama Abram dari New York, terus ada Kiki, Greybox, banyak insight baru ya, pasti yang bakal membantu kalian untuk ngerjain karya kalian ini. Nah, ini ada sedikit requirement saja, jadi kalian boleh submit original work kalian
boleh instrumental, boleh acapella, boleh band composition, boleh pakai MIDI. Preferably kalau kalian punya laptop ada DAW, kita prefer kalian untuk mengerjakannya lewat DAW, lalu di balance seperti yang tadi kalian udah lihat juga dari sesi recording ya. Kalau bisa di WAV ya. Tapi kalau kalian nggak punya akses ke laptop, DAW ya nggak apa-apa. Kita juga terima kalau kalian mau pakai mobile phone atau gadget, lalu dikirim versi MP3 gitu nggak apa-apa juga. Kita akan consider juga. Lalu untuk si lagunya ini at least 1 menit dan 30 detik dan punya verse atau ref atau whatever you call it, A and B atau apapun itu. Lalu kita juga minta ada dokumentasi ya. Jadi bagaimana kalian menulis lagunya, terus making the arrangement kayak gimana sih gitu. Kesulitannya atau insight-insight kalian, cara-cara kalian gitu. Nah, itu bisa ditulis di dokumen, bisa juga kalian submit lewat audio gitu, kalian rekam cerita gitu di audionya, atau bisa juga lewat video gitu. Jadi kita tunggu ya, yang terpilih akan direview langsung oleh Berkeley Representatives. Oke, thank you guys for joining us. See you di tanggal Thank 19 ya. Jangan lupa masukin karya kalian sampai tanggal 15 untuk review session. Thank you semua. Kak thank Grace. you all, thank you, Thank you Kak Rizky, David, Kak Abram, David, Kak Rizky. semuanya, thank you, see you.